Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang dipaparkan oleh saya sendiri, Edwin Malano Sianipar, CGP Angkatan 11 dari SMA Swasta F. Tandian, Kota Tebing Tinggi. Yang menjadi latar belakang modul ini, dalam aksi nyata ini, saya melihat dari menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Artinya, nilai dan peran kita sebagai seorang guru harus mampu membuat suasana sekolah layak untuk dijadikan tempat belajar murid, layak dari segi keamanan dan kenyamanan, sehingga karakter baik akan tumbuh pada diri murid yang sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan teladan bagi murid dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Sebagai bentuk nyata, saya akan memaparkan kepada guru-guru di sekolah tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Yang menjadi tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, guru memahami dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kedua, guru memahami posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, guru memahami segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata tersebut ada 3 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, guru dan murid bersama membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Dan yang ketiga, guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Berikut ini tayangan diseminasi budaya positif yang saya paparkan bersama guru-guru di SMA Swasta F. Tandian. Edwin Malano Sianipar. Di sini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif, bagian tambahan dari Bapak Andi Kariswanda Manik. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya yang akan memimpin doanya. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum mengawali kegiatan penyampaian materi saya ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan kata sambutan atau kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka diseminasi yang kedua ini pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang masih mau meluangkan waktu untuk berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi program Guru Putra untuk sosialisasi budaya positif sekolah yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Edwin. Menyambung kegiatan semalam.
Berbicara mengenai budaya positif sekolah, pesan saya adalah kalau bisa kita tetap menjalankan budaya sekolah yang selama ini kita jalankan dan menjadi keyakinan kelas kita. Mungkin di zaman Pak Roso dulu sebagian kita di sini sudah punya budaya sekolah, dan kalau bisa budaya itu tetap kita jalankan. Dan ini adalah penambahan materi yang baru. Apa yang menjadi budaya positif sekolah yang belakangan ini kita tinggalkan? Pertama adalah kita sering lupa kalau kita diminta untuk mengawas anak-anak keliling. Mungkin zaman Pak Roso dulu ya, itu budaya positif baik. Jadi kalau bisa ada kalimat yang saya ingin, jangan banyak itu, pantaulah anak terpilih. Dan kalau dia ngintip di kelas ada kita yang duduk, maka dia akan panggil saksi minimal 2. Ngintip jendela sama-sama, bilang bapak ini kerjanya duduk saja. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu mulai kita tetap lanjutkan. Yang kedua, budaya positif selanjutnya adalah mengenai buka. Jangan kita tinggalkan mengenai buka kita ini. Yang pertama, budaya positifnya adalah sebelum buka, buku buhanya dikumpulkan dulu. Sesaat sebelum buka, barulah dibagikan buku buhanya. Bangku buha itu mata 5. Dan ketika menulis buhanya dibacakan oleh guru 10 soal, dibacakan, dijawab, dibacakan, dijawab. Kemudian dikoreksi silang. Dan ketika koreksi pakai pulpen merah, ditandatangani buat identitas dan tanggal dikoreksi. Itu budaya sekolah. Karena belakangan ini saya lihat nggak lagi. Ada beberapa yang masih yang bagus, tapi yang belum tahu kelupaan. Dibacakan satu demi satu 10 soal. Kemudian dalam pelaksanaan hal ini kalau bisa dijadwalkan maksimal per hari 2 mapel untuk satu kelas dalam itu. Selanjutnya budaya yang mesti kita tetap jaga adalah budaya lisan. Mungkin masih ada yang tulisan, tapi model lisannya belakangan ini sudah agak lain. Saya lihat ada guru mungkin masih baru, lisannya dipanggil 2 siswa di lokasi. Lisan yang dulu itu tidak seperti itu. Kita dikenalkan lisan itu lisannya 10 soal maksimal, soal PR mingguan dengan maksimal 10 soal di depan tengah-tengah sini. Itu budaya positif kita untuk melisan. Bukan dipanggil dekat kita di 2-2. Belakang lagi masih itu. Selanjutnya budaya positif yang jangan kita tinggalkan adalah jangan dimulai KPR sebelum anak-anak itu fokus ke kita. Difokuskan dulu. Dan kalau kalian dulu dia bilang begini, perhatikan saya. Dia tidak begini, dia tengok siapa yang perhatikan. Perhatikan dulu baru bisa dibuat. Kalau enggak memang kejadian ada siswa yang mencatat bahkan ketika belum mengajar di depan ada. Kenapa nggak diperhatikan dari belakang? Dan yang terakhir adalah pembagian kelompok. Budaya positif kita pembagian kelompok adalah belajar menyusun kelompok dulu baru kita jalankan tugas kelompok. Penyusunan kelompok itu setahu saya itu disusun maksimal 6. Kemudian dibuat gangnya supaya bebas Bapak Ibu keliling-keliling, dan belajar dulu kita membuat kelompoknya supaya ketika menggeser-geser kursi itu nggak bising. Jadi budaya-budaya positif seperti itu mudah-mudahan dapat kita jalankan. Mungkin ada yang baru di sini belum diajarkan atau belum dikenalkan, dan sudah tahu pun kita minta budaya positif ini tetap dijalankan mengenai ulang, mengenai kesepakatan kita di kelas seperti apa. Setelah kita Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau bisa anak-anak itu jangan menulis di depan lah untuk apa tugas kita. Dan Bapak Ibu kasih tugas, tolong tuliskan di depan yang itu. Yang itu seperti itu kita memang dari dulu tidak diajarkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan kita menggunakan HP di dalam kelas. Duduk kita main HP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan ini adalah paling kita semua kembali kita di sini untuk kemajuan sekolah kita, di dapur kita. Tetap ini dapur kita di sini, rezeki kita, dan ini sama-sama kita jaga. Kalau ada apa-apa dengan sekolah kita ini yang terancam juga dan mudah-mudahan dia kita sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada Pak Ibu kita semua sukses kegiatan Duit, Pak Andi. Saya sudah tahu dari koordinatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kepala Sekolah yang sudah membuka sekaligus menyampaikan beberapa himbauan kepada kita guru-guru di sini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai saja bagian saya untuk kegiatan kita kurang lebih 1 jam ini. Ada
kegiatan diseminasinya. Yang pertama pembukaan tadi sudah, kemudian doa dan ice breaking, kemudian pemaparan materi dan diskusi. Jadi Bapak Ibu nanti kita berdiskusi Bapak Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu jawab, lalu nanti akan saya kasih kertas di sini untuk bisa dijawab, lalu kemudian bisa ditempelkan di bagian dinding atau di papan whiteboard. Kemudian kita lakukan refleksi, artinya kira-kira apa yang bisa dipahami dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Baiklah, langsung saja kita langsung ke ice breaking. Nah, Bapak Ibu, kalau semalam Pak Andi menyampaikan beberapa ini, saya coba untuk melatih konsentrasi kita dari gambar. Kira-kira dari gambar satu ini apa sih kata-katanya yang bisa kita ambil? Iya, sapu tangan merah. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ini ya, sapu tangan merah. Itu gambar satu, kita melatih konsentrasi dari gambar menjadi sebuah kalimat. Jadi gambar dua, iya, air mata ibu. Jadi ini cukup sederhana untuk ice breaking-nya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan respon untuk ice breaking kita dari gambar ini. Nah, yang selanjutnya bagian konsep materi yang akan saya paparkan yaitu perubahan paradigma. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Andi. Kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang menyampaikan ini sebagai kesepakatan kelas, ada yang menyampaikan ini sebagai keyakinan kelas, atau yang bisa secara luas namanya keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Setidaknya saya akan memberikan gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Andi sebelumnya. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar, yaitu melalui teori kontrol seperti kegiatan cobalah buka. Jadi yang saya dapatkan itu informasi seperti ini. Jadi ada satu tangan, itu tangan digenggam. Yang satu lagi tangannya adalah untuk membuka genggaman tangan ini. Nah, jadi bagaimana caranya atau bagaimana yang harus dilakukan itu sesuai dengan yang disepakati dari teori kontrol. Jadi bergantung kepada kitanya, mau apa yang kita lakukan. Apakah tangan ini mau tetap ingin dikepal seperti itu atau yang mau membuka. Nah, jadi itu yang saya dapatkan mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi teori kontrol ini bergantung kepada kita. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan. Selanjutnya disiplin positif ini saya ambil dari kata restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang saya dapatkan langsung dari program guru penggerak, yang selama ini saya salah kaprah bagaimana melakukan disiplin positif. Yang saya dapatkan itu kalau disiplin positif yang penting patuh, berarti dia disiplin. Ternyata banyak sekali yang miskonsepsi yang saya dapatkan. Artinya saya sudah mendapatkan ternyata cara yang baik untuk menciptakan disiplin positif itu adalah restitusi. Cirinya bagaimana? Ada 4 yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Ya. Jadi, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalau saya melihat dari restitusi ini adalah dimulai dari menurut saya dari tingkat dasar. Sehingga disiplin positif itu bisa terjadi kalau dari dasarnya sudah diterapkan. Jadi bagaimana penerapan di SMA ini kita mengambil imbas-imbas dari SD dan SMP. Jadi bagaimana penerapan mereka disiplin yang mereka lakukan selama mereka mengecam pendidikan di SD dan di SMP, maka kita di SMA merasakan kembali. Jadi kalau baik yang diterapkan di SD dan SMP, saya kira di SMA juga pasti akan diterapkan yang baik. Jadi ini menurut saya tanggapan saya mengenai disiplin positif. Kemudian
posisi kontrol guru. Karena kita di sini guru, maka saya buat kalimatnya posisi kontrol guru. Tapi kalau seandainya misalnya dibuat sebuah perusahaan, berarti namanya posisi kontrol pimpinan atau karyawan. Jadi melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan pencerahan waktu itu baiknya di mana posisi kontrol guru. Nah, yang diharapkan adalah sebagai manajer. Saya mungkin tidak bisa menyampaikan dari segi, karena ada juga video yang bisa kita lihat bagaimana ciri sebagai penghukum, bagaimana ciri sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana ciri sebagai teman, bagaimana sebagai pemantau, dan bagaimana sebagai manajer. Yang diharapkan adalah sebagai manajer, di mana kita ini mengarahkan dan menciptakan seperti kalimat segitiga restitusi nanti yang akan dijelaskan, atau restitusi tadi, menciptakan bagaimana si anak itu bisa memperbaiki lakunya ke depannya. Kemudian 5 kebutuhan manusia ini bagian dari saya. Jadi Bapak Ibu, ini bagian penerangan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Saya setelah mempelajari ini, ada sesuatu yang menurut saya sudah salah. Sudah lama saya salah. Ternyata mereka ini melakukan itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang sampai saat ini saya tidak menyadari itu. Saya tidak menyadari itu, yang hanya saya lihat adalah dia seperti apa. Tapi setelah saya mempelajari, ternyata ada kebutuhan dasar manusia 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, saya kira ini contohnya mungkin seperti kesehatan, makan, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami dari setiap kalimat namanya kasih sayang, berarti ada yang kurang dari yang dia dapatkan dari orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan kebebasan. Dalam arti kebebasan ini bukan berarti bebas segala-galanya, tapi ada keterbatasan juga kata bebas yang dimaksud. Kemudian adalah kebutuhan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari sini, Bapak Ibu. Saya mulai dari sini, dari kalimat ini, Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik yang saya dapat, yang saya ambil dari modulnya, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makanan atau bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini Bapak Ibu akan saya kasih stick note untuk Bapak Ibu bisa isi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang di sini, apa pendapat Bapak Ibu terhadap Ibu Ambar ini? Jadi saya akan kasihkan kertasnya. Warna hijau aja. Warna ini satu-satu. Ya, Bapak Ibu bisa dituliskan di situ. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang harus dilakukan oleh seandainya kita itu adalah sebagai Ibu Ambar?
Jadi, nah, Bapak Pacan. Tadi ada Kian di sini. Ada Kian tadi di sini pul apa? Ya, setelah Bapak Ibu nanti menulis, boleh kita tempelkan dan kita coba berdiskusi bersama, Bapak Ibu. Boleh ditempelkan nanti di sini. Ya. Kira-kira kita kalau seandainya sebagai Bu Ambar, walaupun memang dari tingkat dasarnya kita ini guru SMA ya. Namun di sini keadaannya pasti mungkin juga kita pernah temukan murid-murid seperti ini pada saat di SMA. Sudah kira Bapak Ibu? Bapak kalau bisa kalau yang sudah siap boleh ditempelkan Bapak Ibu. Biar kita sama-sama mendiskusikannya. Jadi saya juga belajar di sini Bapak Ibu. Nah, bukannya mau mengajari tetapi mau sama-sama belajar di sini. Boleh ditempelkan saja Bapak Ibu kalau merasa sudah siap. Sudah Bu? Oke, silakan Bu, nggak apa-apa. Tempel saja Bu depannya. Nggak apa-apa. Bisa tempel sini. Oh ya, ya di sini nggak apa-apa. Ah, iya. Iya, sepemahaman Bapak Ibu aja yang bisa. Aku kembali. Oh, kebalik. Oh, ini aja. Gini. Ya, ya. Oke. Oh, kebalik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini nanti kita berdiskusi sama-sama. Jadi selama saya mengikuti kegiatan kurang lebih seperti ini juga kegiatan yang kami dapatkan dalam macam pendidikan guru penggerak ini. Oke, udah bisa Pak. Saya bacakan satu-satu Bapak Ibu ya. Saya coba bacakan satu-satu dari pendapat Bapak Ibu tentang yang pertama, mungkin dirasa Doni bekalnya yang dibawa tidak semenarik atau seenak punya temannya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Yang kedua, bisa menanyakan Doni kenapa dia lakukan itu. Jadi dia melakukan seperti ibu. Sebagai kita Bu Ambar, dia nanya, Doni kenapa melakukan itu? Ya. Di apakah dia tidak diberi bekal? Kenapa harus minta paksa? Kenapa tidak sopan? Alasan Doni karena kebutuhan. Kemudian yang berikutnya ada pendapat, saya akan memanggil Doni dan berbicara padanya terkait masalah Doni. Ya, face to face ini berbicara empat mata dengan Doni. Kemudian
menurut saya Doni mungkin gemar untuk menjahili temannya atau tidak dapat bekal makan siang seperti yang didapat teman-temannya. Ya. Kemudian ada pendapat lain yang dilakukan Ibu Ammar adalah memberikan dan menginformasikan kepada ortu Doni. Ini berarti memanggil ini atau menyampaikan, yang memanggil bisa melalui telepon atau datang orang tua Doni ke sekolah ini, supaya setiap harinya Doni membawa bekal atau bontot ke sekolah. Alasan Doni meminta melakukan hal itu karena setiap jam istirahat di sekolah Doni merasa lapar. Wah, ini merasa lapar dia tuliskan gitu ya. Cocok juga emang namanya dia. Ya. Merasa lapar dia. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah akan berkomunikasi dengan orang tua, sama tadi dengan pendapat teman kita yang lainnya. Ya, akan berkomunikasi dengan orang tua, mungkin makan siang ya diberikan oleh orang tua. Kemudian pendapat lain adalah yang saya lakukan jika saya sebagai Bu Ammar memanggil Doni dan bertanya mengapa sering meminta bekal pada temannya. Kemudian menurut saya alasan Doni tidak dibekali. Ya. Kemudian pendapat lain, saya akan memanggil anak tersebut dan melakukan coaching. Wah, ini sudah dalam nih artinya, saya pun tidak berani lagi bilang kata coaching ini. Untuk membantu anak menemukan solusinya. Kemudian yang berikutnya pendapat lain adalah mungkin dirasa Doni bekal yang dibawanya tidak semenarik, sudah tadi ya. Sudah tadi. Kemudian menurut saya alasan Doni melakukan hal tersebut adalah karena dia kurang mendapat perhatian dan Doni ingin agar dia disayangi dan diterima oleh teman-temannya. Dia. Yang pendapat teman kita satu lagi adalah karena faktor ekonomi, nggak jadi, bisa jadi Doni bersikap demikian. Memanggil orang tua Doni dan mencari dan memilih cara sikap atau yang dilakukan Doni supaya dilakukan Doni kepada teman-temannya untuk dicari solusinya. Oke, jadi Bapak Ibu, itu pendapat kita Bapak Ibu, karena kita memang tidak di dalamnya kan gitu ya. Jadi kita hanya melihat kejadiannya ini dari segi bacaan tersebut. Jadi pendapat Bapak Ibu itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah, namanya berpendapat karena dari, tapi bagaimana dia tadi sudah banyak sekali solusi-solusi bagaimana cara-caranya. Nah, saya mengambil ini karena tadi ada kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Jadi ini bisa kita ambil, bisa kita bayangkan bagaimana kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi seluruh murid atau seluruh peserta didik, termasuk kita juga sebenarnya. Nah, bagian yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival katanya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, saya mengambil langsung dari kasusnya. Kalau dari kasus yang tadi, dalam kasus Doni yang tadi, ya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ammar adalah karena ia lapar, tadi ada juga yang menyatakan itu ya, karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya. Ada dari pernyataannya juga bekal makan siangnya, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, saya kira pasti itu ya, namanya lapar, ya dia coba cari, gak ada solusi lagi, yang meminta dengan paksa lah. Jadi itu dia. Saya begitu dengar cerita begini, teringat saya dulu saya dalam mendidik murid di sini, gak ada cerita tanya-tanya, udah salah kok. Nah, gitu. Kalau nggak ada sopan, nah, seperti itu. Ternyata setelah saya dapatkan itu, ternyata kebutuhan dasar dia itu tidak saya dapat, saya tidak cari dulu. Nah, tidak saya cari, langsung saya ya posisi kontrol saya sebagai penghukum langsung saya lakukan itu.
Jadi ditanya, ternyata kebutuhan dasarnya untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, dalam kasus di atas, dalam kasus tadi Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kalau bahasa orang kita di sini namanya caper katanya gitu ya, cari perhatian. Gitu ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu seorang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa saja kita beralasan, oh ini kurang perhatian ini, ya kurang perhatian ya. Jadi supaya si Doni ini diperhatikan oleh orang tuanya dan teman-temannya, ya dilakukan itu. Nah, jadi ini jujur saya katakan, ini yang saya dapatkan sekali dari program ini. Ternyata selama ini saya salah, banyak salah. Nah, jadi ini yang saya sampaikan untuk kebutuhan kasih sayang. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya lebih selalu menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Saya kira pasti Bapak Ibu juga menemukan siswa yang seperti ini. Pasti, gitu ya. Karena kalau cerita dari yang saya baca ini, banyak siswa-siswa yang kita temukan orang yang seperti ini. Pasti banyak. Nah, dalam kasus di atas, tadi kasus di Doni tadi, kalau kita mengkajinya, apabila jawaban Doni ada, dia merasa hebat. Merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, kalau bahasa dulu saya sekolah, ini pemerintah apa namanya PS. Jadi ada ngompas dulu kan gitu ya. Karena namanya kita takut, ya udahlah, kasih aja. Nah, jadi saya kira, jadi kalau dia merasa hebat, temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi saya kira juga pasti ada yang kita temukan di siswa di sekolah kita itu seperti itu, pasti ada. Nah, ternyata yang saya dapatkan, oh itu kebutuhan dasar akan kekuasaan rupanya yang ingin dipenuhi dia, yang belum didapatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan. Ini kebebasan maksudnya tadi pilihan. Ya, pilihan. Karena ini juga berkaitan dengan kami mendapatkan pemahaman yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini menurut saya bagian dari kebutuhan kebebasan tadi inilah untuk pembelajaran berdiferensiasi menurut saya dari kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bila jawaban dulu dalam kasus dia adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan, nah tadi ya ada juga katanya bekalnya nggak menarik, tadi ya nggak menarik, nggak enak, lebih enak katanya bekal temannya. Nah itu dia. Saya juga pernah seperti itu, jujur saya pernah seperti itu. Saya tengok bekal temannya enak kali, bekal teman saya sendiri yang cuma ya apa adanya. Jadi ya pasti ada rasa seperti itu. Saya aja sebagai guru pernah merasakan seperti itu. Apalagi murid. Nah, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Ternyata teman-teman yang kalau kita tengok ada murid yang seperti itu, nah kira-kira kesimpulannya kita, oh dia memang membutuhkan itu kebebasan tadi. Dan yang berikutnya adalah kesenangan, Bapak Ibu, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang.
Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasa ingin menikmati apa yang dilakukan dan konsentrasi tinggi dalam mengerjakan. Ini sudah saya pernah terapkan Bapak Ibu. Khususnya pada saat kalau saya melakukan praktikum. Waduh, ini paling kali rasa konsentrasinya tinggi. Jadi jangan sempat saya salah menjawab. Kalau sempat saya menjawab apa tadi, Bapak bilang seperti ini, kok hasilnya begini Pak. Nah gitu. Itu menurut saya artinya ada sesuatu yang ingin dipenuhi. Nah, jadi kalau dalam kasus Doni ini, bila Doni menjawab ia melakukan karena iseng aja. Saya kira tadi juga ada juga itu iseng. Ya. Dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, tadi ada kalimat menjahili tadi ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, seperti cerita Pak Andi semalam itu, yaitu si Bayu yang lucu-lucu pakai apa namanya tadi, jarum pentol itu ya di apanya. Jadi senang dia lucu-lucu temannya itu. Cucu misalnya kan terkejut teman, senang dia. Nah, jadi saya terkejut juga, oh ya juga ya, ada juga seperti itu. Mungkin kalau dalam hati saya jadi yang ini, saya dulu pernah begitu. Jadi kalau seandainya ada saya temukan begitu, mungkin itu karma saya temukan karena saya pernah melakukan itu. Nah gitu Bapak Ibu. Tapi saya dicerahkan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Jadi inilah Bapak Ibu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi termasuk Puri, ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam pemikiran, sikap, perilaku, tingkah laku yang mungkin berbeda-beda. Nah, disinilah yang diajarkan oleh kami bahwa kita harus memilah bagaimana memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini. Dan bagi saya berat kalau mengawalinya. Saya jujur saya katakan bahwa untuk melakukan ini sangat berat karena saya juga belum pernah mendapatkan ini. Kemudian saya sudah menerapkan beberapa tahun model-model yang sudah pernah diterapkan di sekolah ini, bagaimana mengontrol murid, bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang kondusif, aman dan terkendali. Nah, ternyata ada tambahan lagi yang saya bisa dapatkan dari sini Bapak Ibu, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi saya yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan. Keyakinan, kesepakatan, kelas. Bapak Ibu, menurut saya ini juga sudah disampaikan berulang kali oleh kepala sekolah. Di dalam setiap kelas kita merancang, mendesain bagaimana kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, saya mendapatkan pemahaman yang baru bagaimana mendesain kesepakatan kelas. Ini untuk kelas. Untuk jangka besarnya adalah sekolah. Bagaimana membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, nanti kita diskusi juga Bapak Ibu. Ya, diskusi juga, saya akan juga kasih kertas seperti ini untuk kita mendalami kira-kira dari kesepakatan kelas ini apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi tugas murid, apa yang menjadi bukan tugas kita dan apa yang menjadi bukan tugas murid. Nah, yang selama ini mungkin kita sadar ada yang dilakukan dan ini perlu kita pahami bersama, karena keyakinan dan kesepakatan kelas untuk mendalaminya lagi adalah kita tahu tugas kita apa. Nah, kita mulai dari kata definisi daripada keyakinan atau kesepakatan kelas.
Nah, keyakinan dan kepuasan itu adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa. Dan disinilah filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan, bahwa kita sebagai guru itu menuntun, seperti yang pernah disampaikan Pak Adi juga menuntun. Kemudian adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini perlu saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu, bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berisi berupa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ternyata dibuat secara bersama-sama, tidak dari guru. Yang saya dulu pahami adalah saya yang buat, dan datang tepat waktu. Mau kau setuju atau tidak setuju, pokoknya kau jalankan itu sudah kita sepakati. Ternyata nggak seperti itu, Bapak Ibu. Saya waktu itu juga diskusi dengan waktu di Lokakarya, saya diskusi dengan seperti itu, ternyata salah saya. Nggak boleh seperti itu, Pak. Kalau seperti itu Bapak lakukan, berarti Bapak tidak menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Waduh, salah berarti. Nah, itu Bapak Ibu. Ternyata ada yang saya perlu benari dari diri saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa tujuannya? Jadi yang sebenarnya banyak tujuannya Bapak Ibu, tapi yang saya ambil 3 saja yang mendekati dengan kita. Itu makanya saya berikan 3. Tujuan kesepakatan kelas ini adalah menentukan komunikasi efektif antara siswa dengan murid. Ya, kalau seandainya kesepakatan kelas ini tidak mencapai tujuan yang tersebut, berarti kesepakatan kelas itu tidak ada. Itu dia ya. Saya kira ini pasti terjadi di antara kita, antara siswa dengan guru, itu pasti ada komunikasi yang efektif. Kemudian adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga ini, Bapak Ibu, yang saya ambil supaya ini yang menjadi bentuk supaya, karena kelas SMA itu, tingkat SMA ini adalah tingkat begitu dia selesai di SMA, maka seandainya dia melanjut, maka gelarnya sudah menjadi mahasiswa. Kalau dia melanjut, jadi gelarnya sudah jadi mahasiswa. Jadi kalau tidak dididik, kalau tidak dibenahi, kalau tidak dipahami, maka dia akan melanjut ke mahasiswa yang bagaimana. Jadi saya ambil yaitu tujuan kesepakatan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Nah, dari sinilah muncul ada namanya kata konsekuensi. Jadi ada lagi hukuman seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Betty, Bu Tambunan ya, waktu itu menyampaikan kita tentang konsekuensi hukuman. Nah, jadi yang selama ini hukuman itu seperti ini, ternyata itu sudah diganti dengan kata konsekuensi. Nah, konsekuensi berbeda dengan hukuman. Itu yang saya dapatkan. Jadi bagian ketiga tujuannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu? Ini saya kira langkah sederhana yang bisa saya rancang, yang saya buat. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menentukan atau dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, dulu mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Jadi saya ke Bapak Ibu juga nanti itu saya katakan, kita buat juga kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kita. Saya sudah mengalami Bapak Ibu di 11.5. Kalimat yang mereka bilang itu adalah jangan merokok, kemudian nggak boleh bawa narkoba. Nah, seperti itu. Baru kemudian celananya nggak boleh bolong. Nah, pokoknya kalimat-kalimat yang menurut saya mengikuti gitu, tapi ya itu dia sampai apa namanya ya, ceplos-ceplos. Jadi bagi saya ya sudahlah, namanya saya mengikuti seperti itu, ya udah saya ikuti aja, tapi saya luruskan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Saya juga arahkan. Kemudian siswa menuliskan tentang kelas impian mereka.
Nah, jadi ternyata ini yang belum saya lakukan, Bapak Ibu. Belum saya lakukan ini. Nah, siswa menuliskan tentang kelas impian. Nah, saya coba waktu itu di kelas 11.5, mereka juga bingung. Apa yang mau kami lakukan di kelas apa ini? Saya bilang kan kemarin itu, ya kalau bisa misalnya cita-cita kalian kan, kalau andainya kalian tamat, bisa, udah jadi orang sukses, ya setidaknya datang ke Tandian ini sumpah kelas 1 sekolah, aku bilang begitu. Pak, gak ada parkirnya, oke kelas lain nanti beli tanah, saya bilang gitu, beli tanah kelas lain. Jadi artinya seandainya pun kita pengen jalan-jalan, studi tour, nggak perlu lagi keluarkan biaya, nah, cukup aja bersekolah itu. Jadi coba kan nggak bisa kita buat impian seperti itu. Nah, jadi itu saya coba agak-agak gimana ya, membuat impian sama mereka ya. Artinya bermimpi, berangan-angan, walaupun bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak terjadi. Nah, yang keempat adalah hal-hal yang ditulis kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Nah, ini tidak saya lakukan masalah waktu, Bapak Ibu. Masalah waktu. Jadi karena posisinya juga waktu itu MPLS-nya untuk dulu Bapak selain itu kira jelasnya apa? Iya, sanggup juga jadi sanggup tangga. Tapi aku pas nyari gula, aku rasa cantik sama dia. Oke, sudah Bapak Ibu coba kita baca bersama-sama ya supaya ini kita berdiskusi saja Bapak Ibu, diskusi terkait tugas kita sebagai guru itu aja, nggak ada yang lain-lain. Oke, saya coba jelaskan Bapak Ibu ya. Tugas guru menjadi teladan, betul juga, menjadi teladan, maka akan menjadi contoh. Kemudian tugas guru membimbing siswa, ya, membimbing siswa. Tugas guru disiplin mengajar belajar, nanti tepat waktu dalam melaksanakan tugas belajar mengajar. Kemudian tugas guru mengajar dengan baik. Tugas guru berarti mengajar dengan baik. Kemudian berikutnya tugas guru memberikan materi pelajaran kepada peserta didik, mendidik siswa supaya bisa menjadi pribadi yang baik. Berikutnya adalah menjadi contoh, sama seperti tadi menjadi teladan juga bisa menjadi contoh. Kemudian memenuhi kebutuhan murid di kelas, sangat luas. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan materi, menyampaikan materi pembelajaran yang di bidangnya masing-masing. Itu terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan responnya. Nah, saya sekarang memberikan respon juga, meminta respon Bapak Ibu terkait tugas murid. Kira-kira menurut Ibu tugas murid apa ya? Tugas murid apa kira-kira menurut Ibu yang selama ini Ibu sudah mendidiknya, kira-kira tugas mereka ini apa sebenarnya? Dan kita tahu, saya tahu baca bagian Pak. Satu dulu, ini semua tugas dari para siswa. Tugas murid apa? Kan masuk galeri.
Kalau sudah siap bisa Bapak Ibu. Cuma ini tinggal ini Bapak Ibu tidak diskusi. Jadi saya mau mengatakan terkait dengan sekali restitusi yang sudah saya lakukan. Tugas siswa. Satu aja Bapak Ibu. Saya banyak satu aja. Karena memang tugas siswa juga banyak. Bukan semua tugas banyak, nggak cukup untuk kita. Gak apa-apa sama Pak, gak apa-apa. Namanya kita berdiskusi, mungkin ada sebenarnya tugas. Kembali. Ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Ya. Aku nggak bisa lagi maju. Hanya mengajari Terus, manajemen yang biasa orang tahu itu kan yang biasa pilih bagi dia mau lebih bagi orang. oke, saya bacakan aja. Tugas murid belajar sungguh-sungguh mengikuti aturan sekolah. Oh iya. Tugas murid Sebentar. Belajar. Kemudian teknik belajar, disiplin belajar, ya semuanya belajar. Kita sepakati yang tugas murid adalah belajar. Ya. Nah, bagian yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu dari yang saya sudah terapkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya nih, Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Saya kira ini sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Jadi hanya saya akan menyampaikan skema saya, Bapak Ibu, skema saya yang saya sudah lakukan untuk segitiga restitusi. Jadi ada siswa juga, jadi bisa Bapak Ibu perhatikan. Saya ingin menstabilkan diri kita.
Ya, kira-kira itu Bapak yang sudah saya lakukan dalam melakukan sertifikat restitusi. Di situ ada saya sertifikat identitas, memvalidasi data yang salah dari menanyakannya, kemudian menanyakan keyakinan dan bagaimana menciptakan rasa tanggung jawab kepada si orang murid yang telah melakukan kesalahan tadi. Saya kira Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan saya. Mohon maaf dari kata-kata yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan untuk bagian ini saya mengingatkan kepada Pak Chandra ya, melakukan refleksi Pak, kira-kira apa yang sudah Pak dapatkan di sini. Silakan Pak. Berani maju itu disebut apa? Terima kasih Mary. Jadi dari estimasi budaya positif, destinasi budaya positif ini bisa juga dari contoh saya untuk dalam bidang pelajaran saya Renjas supaya ini mendapatkan pelajaran atau budaya yang saya bawakan sesuai dengan dari lebih baik lagi dan lebih semangat belajar dari guru bukan menuntut tapi menuntut. Oke, terima kasih. Demikianlah yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada yang tambah dari pemahaman Bapak Ibu tentang destinasi teknis. Terima kasih. Oke.